Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya kakak ucapkan selamat bagi adik-adik yang telah lulus di UTBK SBMPTN tahun 2022. Selamat adik-adik telah menggapai mimpinya untuk kuliah di PTN favorit yang menjadi impiannya selama ini. Nah, bagi adik-adik yang belum lulus jangan berkecil hati dulu, karena masih banyak jalur untuk tembus di PTN favorit, seperti jalur mandiri menggunakan skor UTBK, jalur tes tulis, jalur prestasi, hingga jalur ketua OSIS. Nah, baiklah pada video kali ini kita akan membahas terkait jadwal dan tata cara daftar ulang jalur SBMPTN UGM tahun 2022. Video ini cocok buat adik-adik yang sudah lulus di jalur SBMPTN UGM tahun 2022, namun masih bingung bagaimana sih cara daftar ulang untuk jalur SBMPTN UGM tahun 2022. Oke, tonton terus video ini ya. Baik, yang pertama kita bahas terkait dengan syaratnya, di mana di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, adik-adik harus memiliki foto yang berwarna terbaru di mana ukurannya adalah 200 sampai 800 KB ya. Jadi tidak boleh kurang dan lebih dari angka ini ya. Di mana formatnya adalah format JPG. Nah, foto yang diminta adalah foto yang diambil dalam 6 bulan terakhir ya. Di mana adik-adik harus berpakaian formal dengan wajah menghadap ke depan ya. Ya, kurang lebih seperti pas foto ya. Seperti itu adik-adik, jadi pakaian formal dan foto terbaru ya, supaya wajahnya tidak terlalu jauh dengan wajah aslinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kartu peserta SBMPTN 2022 yang telah ditandatangani. Kakak yakin adik-adik masih menyimpan ini karena ini masih digunakan untuk pendaftaran ulang di UGM ya. Kemudian yang ketiga, kartu keluarga asli. Oke, yang keempat itu KTP asli kedua orang tua atau wali, atau surat keterangan kematian bila salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia apabila ada. Jadi apabila adik-adik orang tuanya salah satu atau keduanya telah meninggal, maka diminta untuk mengganti KTP asli tadi dengan surat keterangan kematian. Itu pun kalau masih ada ya adik-adik. Kalaupun tidak ada, tinggal diinformasikan saja ke pihak UGM ya melalui websitenya. Kemudian yang kelima, surat pernyataan tentang kesediaan menaati peraturan akademik dan tata perilaku mahasiswa UGM. Nah, nanti kakak akan arahkan di mana untuk mendapatkan surat pernyataan ya tentang kesediaan menaati peraturan akademik dan tata perilaku mahasiswa UGM. Ini sudah di hampir semua kampus memiliki ini karena bagaimanapun juga sebagai mahasiswa kita harus taat dan tunduk pada peraturan yang ada di institusi atau UGM itu sendiri seperti itu ya. Kemudian surat keterangan bebas penyalahgunaan nafza ya. Ini nafza itu kan yang berkaitan dengan narkoba ya dan obat-obatan terlarang. Ini kita harus diminta untuk mengambil dari rumah sakit atau klinik yang mempunyai izin dari pemerintah. Dilampirkan dengan bukti pemeriksaan laboratorium untuk benzodiazepin, amfetamin dan THC cannabis. Jadi dijadikan satu file ya. Di mana untuk poin nomor 2 sampai nomor 6 ini menggunakan format PDF di mana ukurannya 200 sampai 800 KB ya, tidak lebih dan kurang dari ukuran ini ya. Kira-kira paham sampai sini adik-adik? Oke, kalau paham kita lanjut ya. Yang ketujuh, laporan SPT tahunan. Jadi ini adalah laporan SPT tahunan pribadi bagi orang tua atau wali calon mahasiswa yang berprofesi sebagai ASN atau TNI atau Polri atau karyawan BUMN atau swasta. Atau bisa juga menggunakan pernyataan tidak membayar pajak penghasilan bagi orang tua atau wali calon mahasiswa yang tidak membayar pajak penghasilan atau tidak mempunyai NPWP. Nah, nanti tinggal ditanyakan lagi kepada orang tuanya apakah kemudian orang tuanya memiliki NPWP apa tidak gitu ya, sehingga nanti pilihan mana yang adik-adik gunakan ketika untuk mendaftar memberikan laporan SPT tahunan kepada pihak UGM ya, seperti itu. Ini sebagai bentuk taat pajak pada negara, bangsa dan negara ya. Kemudian 8 adalah surat keterangan penghasilan pokok kedua orang tua atau wali atau penanggung biaya. Nah, ini khusus untuk yang berstatus sebagai ASN, TNI atau Polri, karyawan BUMN atau swasta yang disahkan oleh bendahara gaji ya. Jadi pasti di instansi tempat orang tua wali itu pasti memiliki namanya bendahara. Jadi nanti adik-adik diminta untuk membuat surat keterangan penghasilan
yang mana yang ditandatanganin atau distempel oleh bendahara ya, seperti itu. Silakan ditanyakan kepada orang tuanya. Kemudian yang 9, surat keterangan penghasilan tambahan atau tunjangan kedua orang tua atau wali atau penanggung biaya yang berstatus sebagai ASN atau TNI atau Polri atau karyawan BUMN atau swasta yang disahkan oleh bendahara gaji ya. Oke, nomor 10 adalah surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB terakhir ya. Nah, atau jika tidak memiliki maka pernyataan tidak mempunyai SPPT PBB ya. Seperti itu. Yang ke-11 adalah kartu perlindungan kesehatan atau kartu BPJS atau bisa juga kartu Indonesia Sehat atau kartu asuransi kesehatan lainnya bila ada. Ini juga tidak diwajibkan. Jika adik-adik memiliki salah satu kartu, baik itu kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat atau kartu asuransi kesehatan, silakan dilaporkan kepada UGM. Jikapun tidak ada, silakan juga dilaporkan terkait dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya seperti itu ya. Nah, untuk poin 7 sampai poin 11, ini adik-adik diminta dilaporkan dalam bentuk PDF ya, di mana ukurannya 200 sampai 800 KB ya. Dan yang poin 12 adalah foto rumah. Ini ketentuannya yang dulu ukurannya 200 sampai 800 KB, itu formatnya JPG. Dan adapun ketentuan foto rumah, adik-adik diminta untuk foto bagian rumah tampak depan, kemudian tampak samping apabila memungkinkan ya, kalau misalnya masih ada halaman sampingnya dan tidak berdempet dengan tetangganya misalnya. Kemudian tampak belakang itu juga apabila memungkinkan. Dan garasi ya, kalau ada memiliki garasi mobil, motor dan lain sebagainya silakan difoto. Karena ini akan menentukan grade UKT yang adik-adik akan bayar nantinya seperti itu ya. Jadi silakan difoto rumahnya sendiri, jangan sampai difoto rumah orang lain. Jadi datanya real ya, bukan mengada-ngada, karena nanti akan diperiksa lagi oleh pihak UGM ya terkait keabsahan data yang adik-adik laporkan kepada UGM ya, seperti itu. Sampai sini kira-kira paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Ini khusus buat adik-adik yang memiliki KIP kuliah dan ingin mendaftar ulang melalui KIP kuliah ya pada UGM. Ketentuannya ada dua ya, yang itu bentuk scan dan foto. Khusus untuk yang scan, adik-adik diminta untuk men-scan kartu atau bukti pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Kemudian yang kedua, surat pernyataan kesediaan membayar UKT apabila tidak ditetapkan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Jadi pilihannya nanti seandainya ketika adik-adik melaporkan memiliki Kartu Indonesia Pintar, nanti kan akan diseleksi lagi oleh UGM dan pusat ya, apakah kemudian adik-adik nanti mendapatkan beasiswa KIP kuliah atau tidak, itu diverifikasi lagi. Dan apabila tidak mendapatkan atau tidak ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah, terutama yang baru mendaftar ya, bukti pendaftaran Kartu Indonesia Pintarnya, maka nanti adik-adik diminta untuk tetap membayar UKT ya. Makanya harus ada surat pernyataan seperti itu. Dan ketentuannya menggunakan PDF dari ukuran 200 sampai 800 KB ya, seperti itu. Nah, kemudian fotonya ada dua. Adik-adik diminta untuk memfoto tempat belajar. Nah, pasti di rumahnya ada tempat belajar ya. Kemudian yang kedua, foto bersama anggota keluarga inti. Jadi anggota keluarga inti ini harus ada bapak, ibu, dan kalaupun ada adiknya juga boleh. Jadi disesuaikan dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya ya. Seperti itu. Dan ketentuannya ukurannya adalah JPG dengan ukuran 200 sampai 800 KB ya. Ingat, yang scan itu bentuknya PDF, yang foto itu bentuknya JPG ya, jangan sampai ketukar ya formatnya. Jadi kita harus mengikuti format yang ditetapkan oleh UGM ya, seperti itu. Nah, ini adalah alur registrasi calon mahasiswa UGM jalur SBMPTN tahun 2022. Yang pertama, adik-adik diminta untuk melihat pengumuman hasil seleksi SBMPTN di laman ini. Pasti sudah ya, dan apabila lulus seleksi, lanjut ke nomor 2. Kakak yakin yang nonton video ini pasti yang sudah keterima di UGM melalui jalur SBMPTN ya. Nah, kemudian membaca pengumuman Rektor UGM tentang prosedur registrasi di laman http://ugm.ac.id, dan ini yang kakak jelaskan dari awal tadi. Kemudian melengkapi biodata dan mengunggah dokumen di laman https://simaster.ugm.ac.id. Jadi nanti setelah diklik ini, adik-adik diminta untuk mengklik tombol registrasi ya.
Nah, setelah diklik tombol registrasi, nanti adik-adik diminta untuk melihat hasil verifikasi dokumen registrasi dan penetapan UKT di akun registrasi masing-masing. Nah, jadi setiap orang itu rentang UKT-nya berbeda-beda bergantung dari data dan kemampuan ekonomi dari masing-masing calon mahasiswa baru seperti itu ya. Nah, kemudian adik-adik diminta membayar UKT sesuai ketentuan pada jadwal yang telah ditetapkan. Nah, setelah membayar UKT, klik tombol proses pada tahap konfirmasi pembayaran, seperti itu ya. Kemudian setelah itu melengkapi data kesehatan, dan selanjutnya klaim SSO UGM. Apa sih SSO itu? Jadi SSO itu adalah singkatan dari Single Sign-On, itu dapat menggunakan akun. Jadi adik-adik nanti pasti memiliki username dan password yang sama ya, di mana mahasiswa dapat login di beberapa sistem yang berbeda. Jadi UGM itu memiliki banyak akses ya. Misalnya adik-adik pengen mengakses e-learningnya ya bisa menggunakan akun yang sama. Misalnya adik-adik mau mengakses Siakat, boleh juga menggunakan akun yang sama. Jadi sekali buat bisa mengakses seluruh sistem yang ada di UGM seperti itu. Kemudian yang ke-8 mencetak bukti registrasi ya. Dan yang terakhir, adik-adik mengambil jas alma mater sesuai jadwal yang akan diumumkan di akun Simaster masing-masing. Nah, ini juga penting karena ini proses finalnya setelah adik-adik memiliki jas alma mater dan nanti akan diberikan kartu mahasiswa. Itu secara tidak langsung adik-adik sudah sah sebagai mahasiswa di UGM ya, seperti itu. Paham kira-kira ya? Oke. Nah, ini juga yang harus adik-adik perhatikan terkait jadwal registrasi calon mahasiswa UGM jalur SBMPTN tahun 2022. Ini tanggal pentingnya adik-adik jangan sampai terlewati ya. Yang pertama kegiatannya melihat pengumuman rektor tentang prosedur registrasi calon mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan jalur SBMPTN tahun akademik 2022-2023 di laman ini ya, umugm.ac.id. Dan ini mulai tanggal 23 Juni, mulai kemarin ya, pukul 15.00. Ini tentu adik-adik tanggalnya sama dengan tanggal pengumuman kelulusan SBMPTN tahun 2022 ya. Kemudian melengkapi biodata dan mengunggah dokumen registrasi di laman simaster.ugm.ac.id. Seperti yang kakak jelaskan tadi, ini tanggalnya 27 Juni ya, pukul 15 sampai dengan 5 Juli. Jadi jangan sampai terlewati tanggal 5 Juli ini pukul 23.59 WIB ya. Ingat juga WIB, Vita, dan Witengnya dari adik-adik sendiri ya, sesuaikan zona waktunya ya, seperti itu. Kemudian membayar UKT sesuai hasil penetapan, ini tanggal 7 Juli pukul 15.00 WIB sampai dengan 14 Juli, ingat ya, 14 Juli. Karena kalau terlewati salah satu dari prosedur ini atau alur ini, maka adik-adik dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa UGM, seperti itu ya. Kemudian melengkapi data kesehatan sesuai jadwal di akun Simaster, nanti silakan dicek. Mencetak bukti registrasinya juga sesuai jadwal di akun Simaster dan mengambil jaket alma mater di UGM sesuai dengan jadwal di akun Simaster ya, seperti itu. Nah, ini juga ketika kita membuka um.ugm.ac.id, inilah prosedur registrasi calon mahasiswa baru program sarjana dan program sarjana terapan jalur SBMPTN tahun 2022-2023. Di sini adik-adik bisa mengambil semua dokumen yang dibutuhkan ketika mendaftar ulang di UGM ya, jalur SBMPTN. Misalnya, kayak poin 3 ini pernyataan kesediaan menaati peraturan akademik di UGM ya. Jadi tinggal diklik saja di sini, maka nanti akan muncul ya formatnya, tinggal adik-adik isi saja sesuai dengan format yang ada. Kemudian juga sama nomor 4 pernyataan tidak membayar pajak, pernyataan penghasilan orang tua atau wali, pernyataan tidak memiliki bukti bayar PBB dan seterusnya ya. Dan nanti silakan registrasi dapat dilakukan tanggal 20 Juni melalui laman ini ya, simaster.ugm.ac.id. Nanti di kolom deskripsi kakak akan masukin ya laman simaster.ugm.ac.id ini, silakan adik-adik perhatikan kolom deskripsinya, tinggal nanti diklik saja, atau bisa juga tinggal adik-adik klik di Google ya, simaster.ugm.ac.id, maka akan muncul tata cara registrasi UGM-nya ya. Nah, ini contohnya. Setelah kita klik simaster.ugm.ac.id, maka akan muncul seperti ini. Nanti di kolom registrasi ini silakan adik-adik klik. Nanti akan diarahkan untuk
mengisi biodata dan membuat akun, sehingga kemudian sampai adik-adik mendapatkan username dan password di UGM ya. Dan ikuti terus langkah-langkah berikutnya, di situ akan diarahkan seperti itu. Baik, demikian video kali ini. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap semangat. Ini adalah awal dari perjuangan adik-adik. Semoga kedepannya adik-adik lebih sukses lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.